Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Fasinaga dengan NIM A1S1 255 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan konseling dan dasar etika konseling. Yang pertama ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami manusia berdasarkan apa yang telah dipelajari, entah itu dari peran-peranata keluarga, teman, lingkungan, atau dari diri mereka sendiri. Perubahan perilaku ini terdapat strategi yang dilakukan dalam perubahan perilaku. Yang pertama, ada enforcement. Strategi perubahan ini dilakukan dengan cara paksaan, dengan menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang telah diberlakukan. Strategi ini dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat namun tidak berlangsung lama. Yang kedua ada education. Strategi perubahan perilaku ini dilakukan dengan pemberian pengajaran, informasi atau penyuluhan. Pelaksanaan strategi ini memakan waktu yang cukup banyak namun dapat menghasilkan perubahan perilaku yang tahan lama. Yang kedua ada kesehatan mental. Kesehatan mental adalah di mana kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalani hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita harus menjalankan pola hidup sehat yang untuk kita jalani. Yang ketiga, ada pengentasan masalah. Tujuan layanan konseling pengentas ini dapat dialami oleh klien. Upaya pengentasan masalah klien dapat berupa mengurangi intensitasnya atas masalah tersebut, mengurangi hambatan dana atau kerugian yang disebabkan masalah tersebut, dan menghilangkan masalah yang dimaksud. Dengan layanan konseling ini, maka harapannya adalah meringankan beban klien dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh klien. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar etika konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Asas ini menghendaki adanya kekuasaan atau kesukaan, kerelaan peserta didik atau klien yang mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya, agar peserta didik atau klien mau terbuka. Guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang ketiga, keputusan diambil klien. Keputusan yang diambil klien itu tentu saja telah dilakukannya analisis dan diskusi mendalam tentang hal-hal yang akan menjadi isi dari keputusannya itu. Apapun yang menjadi keputusan klien, konselor harus menghargainya, karena konselor tidak boleh membantahnya atau berusaha mengubahnya, karena konselor menganggap kurang tepat atau kurang sesuai dengan hal-hal yang telah dibicarakan oleh klien tersebut. Baiklah, inilah materi yang bisa saya jelaskan di dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.